Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini saya akan mencoba membuat kuis menggunakan Kahoot. Nah, di Kahoot ini nanti kita bisa membuat kuis interaktif karena banyak sekali variatif atau fitur-fitur interaktif yang bisa kita masukkan ke dalam kuis kita. Nah, langkah pertama kita aktifkan browser. Setelah itu kita ketik di URL www.kahoot.com. Nah, sampai batas ini nanti ada pilihan sign up, apply, sign up, dan login. Nah, karena kita mendaftar pertama, berarti mungkin nanti kita, kalau kita sudah belum memiliki akun, maka kita tekan tombol sign up. Dari sini free, sifatnya free. Jadi ketika nanti ada memang terdapat beberapa fitur yang memang berbayar di Kahoot, dan nanti kita bisa cek hal itu. Tapi karena saya sudah memiliki akun, maka saya arahkan ke bagian login. Dan mohon maaf, mungkin di video tutorial ini internet saya juga agak lambat, jadi kurang kencang. Nah, untuk ketika nanti kita sudah sign up, nanti ada verifikasi ya, biasanya dari email ke email kita. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti kita bisa langsung login dan masuk ke dashboard dari web Kahoot. Dan di sini saya langsung login menggunakan Google. Oke. Oke, sudah. Sepertinya saya sudah memiliki beberapa soal ya. Tapi di tutorial kali ini saya akan mencoba membuat soal lagi. Nah, ini adalah halaman dashboard kita. Langkah pertama kita setelah kita tampil ya halaman dashboard kita, maka arahkan ke bagian akun. Kita cek dulu settingnya. Kita pilih setting. Nah, di sini silahkan isikan akun Anda, lengkapi. Di sini saya sudah sangat lengkap, terutama di bagian language dan akun type. Nah, sini type of workplace, ini silahkan diisikan. Kalau sudah lengkap semua, maka secara otomatis akan ada tombol save ya, dan saving secara otomatis. Oke, setelah itu kita arahkan ke menu home. Nah, di sini nanti ada home untuk kembali ke tampilan awal. Setelah itu ada discover. Kita perkenalan menu terlebih dahulu. Discover ini berarti nanti berisikan game-game Kahoot yang sudah jadi atau soal-soal yang sudah jadi. Kita bisa memilih sebetulnya. Terus ada menu Kahoot. Nah, di sini My Kahoot ini berarti jadi di menu Kahoot ya. Di sini adalah My Kahoot. Berarti di sini adalah Kahoot kita nantinya akan tersimpan di sini. Di sini ada contoh 2 soal yang sudah saya buat ya. Nah, mungkin saya hapus saja yang jaringan wireless karena saya mau buat lagi. Oke, sudah saya hapus. Terus di sini ada menu report. Nah, nanti ketika kita memberikan penugasan assignment, nanti datanya akan masuk ke menu user report. Saya reload dulu. Agak lama memang di menu report. Jadi di menu report itu nanti ada yang namanya user report. Mungkin karena internet saya juga tidak terlalu bagus, kita lewati dulu, kita back dulu, kita kembali dulu. Ini saya lewat dulu.
Dan yang terakhir adalah menu grup. Jadi di sini di bagian grup, kita arahkan ke menu grup, kita diberikan fasilitas ya, kita diberikan fasilitas untuk membuat grup jumlahnya 1 karena kita pakai mode free ya, jumlahnya 1 grup saja. Jadi kalau kita gunakan mode berbayar, maka tidak ada batasannya untuk pembuatan grup. Nah, untuk limitasi dari Kahoot, itu jumlahnya kalau kita dalam mode free adalah 100 audiens atau 100 peserta ketika mengerjakan kuis. Ini kayaknya jaringan saya sedang down, jadi kurang maksimal. Ya, harus melakukan reload terus ini. Nih, coba saya cek dulu. Oke, connect. Oke, sudah. Nah, di bagian kanan lagi ada upgrade now ketika kita mau mengupgrade cloud kita. Setelah itu ada share, menu share. Jadi ketika cloud kita udah jadi, kita bisa berbagi link ya. Dan yang selanjutnya adalah create. Nah, di bagian menu create ini kita akan membuat kuis Kahoot baru, maka kita pilih create. Dan di sini nanti kita akan ditampilkan kepada beberapa template ya. Jadi template yang ada label crown ini berbayar. Sedangkan yang tidak ada labelnya berarti di sini kita gratis. Nah, untuk saat ini kita mungkin di tutorial ini kita pilih. Nah, di sini ada Kahoot formative assessment ya, template-nya sudah ada, tinggal kita nanti kita klik, kita ganti sebenarnya bisa. Tapi kita mencoba membuat baru, maka kita pilih tombol create. Oke, ini adalah space dari tampilan kuis baru di Kahoot. Nah, di sini ada saya Red Shot Blue. Ini adalah tempat pertanyaan. Di sini adalah dropping gambar. Di dropping gambar ini nanti terdapat 3 tombol, image library, upload image, dan YouTube link. Terus di sini adalah limitasi waktu, ini adalah nilai poinnya, dan di sini adalah pilihan answernya. Nah, di ujung atas ini adalah enter Kahoot title atau judul dari Kahoot kita. Setelah itu adalah slide pertanyaan per slide. Nah, di sini nanti ketika kita menambahkan pertanyaan berarti kita pilih add question. Kalau misalkan kita mau mengambil pertanyaan di dalam question bank-nya Kahoot, nanti kita pilih tombol question bank. Nah, di sini ada import slide dan import spreadsheet. Jadi di Kahoot itu sebetulnya ada 3 cara dalam menginput atau membuat soal ya. Di sini yang pertama yang saya pakai ini. Ini adalah manual ya, manualnya. Terus ketika kita menggunakan input slide, berarti di sini karena berbayar, maka kita hanya dikasih trial selama 1 minggu. Dan di sini ada import spreadsheet. Nah, di bagian import spreadsheet ya, spreadsheet ini kita klik, maka kita diharuskan mendownload template-nya terlebih dahulu. Kita buka. Nah, ini adalah template-nya. Jadi kita tinggal mengisikan question di nomor 1, nomor 2. Setelah itu opsi dari jawaban sampai dengan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing soal, termasuk jawaban yang benar. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika nanti ada gambar. Nah, kalau misalkan nanti ada gambar, maka gambar kita bisa masukkan secara manual ke dalam Kahoot. Nah, setelah itu kita buat spreadsheet yang udah jadi, maka kita
bisa pilih atau upload filenya ya, setelah itu kita upload. Tapi di sini di tutorial kali ini saya menggunakan cara biasa atau manual. Sini nanti kita akan membuat pertanyaan, mengupload gambar ataupun video dari YouTube, mengisikan jawaban, mengatur waktu dan mengatur poin. Dan untuk pilihan answer option di sini kita hanya diberikan keleluasaan karena kita pakai mode free atau gratis, maka hanya single select. Sedangkan untuk multi select jawaban itu hanya digunakan untuk mode yang berbayar. Oke, kita sudah create. Setelah itu di langkah pertama kita kasih judul soal ya. Di setting ini nanti kita akan berikan judul, misalkan judul soal kita adalah soal uji coba untuk deskripsi silahkan opsional. Nah, di sini nanti akan tersimpan otomatis karena ketika kita membuat soal di cloud itu adalah harus terkoneksi dengan internet, maka sifatnya adalah otomatis penyimpanannya selama masih terkoneksi internet, dia akan menyimpan secara otomatis. Nah, setelah itu di bagian cover image ya. Jadi kalau misalkan kita berbayar mungkin akan berubah. Di sini kita bisa melakukan secara asinkron ya, atau bisa tersimpan, bisa mengganti folder dan sebagainya. Nah, lanjut ke bagian cover image. Di sini nanti kita change, kita ganti. Nah, kita bisa upload image. Kita bisa ganti dengan logo sekolah atau dengan gambar lain yang sesuai dengan soal. Di sini saya pakai contoh logo sekolah. Open, proses uploading. Oke, sudah. Setelah itu untuk language kita ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, sementara untuk visibility dari Kahoot kita arahkan dulu ke only you atau ke privasi dulu. Jangan ke everyone ya. Jadi kalau only you itu sifatnya adalah perseorangan, privasi kita dulu. Kalau untuk everyone itu berarti langsung ke public. Jadi ketika soal kita jadi langsung bisa share ke public. Nah, nanti kita bisa setting itu. Jadi kita nanti di sini di only you ini kita bisa melihat dulu. Setelah selesai kita bisa preview dulu apakah masih ada kekurangan atau tidak. Ketika ada kekurangan berarti kita bisa melakukan edit ulang. Nah, setelah itu ketika sudah siap berarti kita tinggal melakukan sharing. Nah, sebelum kita melakukan sharing berarti kita rubah visibility-nya atau visibilitasnya supaya bisa terlihat ke publik. Nah, untuk lebih musik, di sini kita ada opsi pilihan banyak sekali. Tinggal monggo disesuaikan dengan mana yang dianggap bagus. Kita bisa play dulu sebetulnya. Di sini ada icon play untuk melihat atau mendengarkan. Nah, di sini saya pakai futuristik. Nah, setelah itu done. Nah, di sini ada proses saving ya. Save to my draft. Jadi judul ini sudah tersimpan. Jadi kita bisa melanjutkan menunjukkan misalkan di lain waktu atau sebagainya tidak akan hilang. Oke, di soal setelah ini sudah siap, maka siapkan soal ya. Siapkan soal. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Setelah itu perhatikan di bagian sisi kiri atas di bagian slide ya, slide pertama. Oke, ini adalah slide pertama. Nah, sudah tersedia menu untuk pilihan ganda. Pertanyaannya bisa nggak kita rubah? Nah, untuk merubah maka kita hapus dulu slide pertama. Nah, ini tidak akan bisa ya. Maka kita masukkan add question dulu. Nah, di sini di bagian add question, di sini kita akan diberikan beberapa contoh menu penulisan soal ya, bentuk soal ya, bukan penulisan, bentuk soal. Ada quiz, pilihan ganda, ada true and false, true or false, ya, benar atau salah, ada type answer, jawaban singkat, terus puzzle, full, dan slide. Tapi untuk
tab answer, puzzle, full, dan slide ini adalah berlogo icon crown, berarti di sini berbayar, kita tidak bisa pakai. Ketika kita pakai hanya dipakai selama 7 hari, sifatnya trial selama 7 hari. Nah, untuk versi free hanya disediakan dua, yaitu quiz dan true or false. Nah, di contoh pertama kali by defaultnya ketika kita membuat create di Kahoot, maka optionnya adalah kita membuat soal pilihan ganda. Pertanyaannya bisa nggak langsung dirubah kepada true or false? Maka caranya adalah add question. Misalkan saya mau pakai soal true or false, kita klik true or false, maka menjadi slide nomor 2. Nah, di slide pertama kita hapus. Maka true or false, ya, ini menjadi soal pertama. Itu caranya. Kecuali misalkan by defaultnya di sini adalah pakai quiz, ya, maka pilihan ganda menjadi yang pertama, atau quiz pilihan ganda menjadi yang pertama. Nah, ini by default, ya. Jadi ketika kita merubah bentuk dari soal, maka catatan penting karena ini di awal, maka kita hapus dulu. Saya ulangi, nggak bisa kan? Kita add question dulu. Setelah itu kita pilih soal true or false sebagai pilihan yang pertama. Nantinya di bagian slide quiz yang pertama, ini ada perbedaan, ini ada quiz, ini ada true or false. Klik bagian quiz, setelah itu kita del. Maka soal true or false menjadi slide yang pertama. Begitu caranya. Nah, tapi di tutorial kali ini saya akan by default saja. Saya akan pakai quiz. Nah, kita bisa geser sebetulnya. Nggak perlu menghapus. Nah, seperti ini. Geser saja. Tapi ketika kita nggak mau pakai, ya kita del. Nah, by default seperti ini. Oke, lanjut. Saya akan pakai cara manual. Di sini saya akan mengisikan atau membuat soal satu persatu di slide quiz Kahoot. Nah, untuk soal pertama, untuk space, ya, kita bicara space. Ini adalah space-nya. Nah, ini adalah space. Di sini adalah pertanyaan, question. Sedangkan di sini adalah answer. Nah, di question nanti di bagian atas akan disediakan yang namanya editing. Ada bold, terus penjelasan rumus dan sebagainya. Nah, untuk area gambar ada di sini. Alokasi waktu, pengaturan alokasi waktu, kita klik misalkan. Nah, di sini ada alokasi waktu 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 240. Defaultnya adalah 20 detik. Poin di sini cuma ada dikasih ada 2, 0, 1000, dan 2000. Tinggal menyesuaikan soal kita berapa. Misalkan 5 dikenakan dengan perbandingan 100, misalkan jadi 10.000, maka di sini soalnya adalah 2000 untuk masing-masing poin nilai per soal. Oke, saya masih pakai by default 1000. Nah, kalau saya pakai 1000 berarti harusnya soal saya adalah 10, ya, supaya mencapai angka genap 10.000. Tapi di tutorial saya nanti akan saya ganti jadi 2000. Oke, untuk answer option saya pakai single karena tidak bisa pakai multi select, ya. Di sini saya pakai single select. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja di bagian answernya, nanti di sini hanya diberikan 4 kolom, ya. Dan di masing-masing kolom ini kita sebenarnya bisa memasukkan alternatif jawaban dalam bentuk gambar. Oke, ini ada alternatif jawaban dalam bentuk gambar. Nah, saya pikir untuk interface sangat mudah dipahami, ya. Kita lanjut saja di pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana caranya memindahkan? Jadi di sini kita akan menulis langsung seperti ini, misalkan soal bla 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 bla. Oke, langsung gak ada masalah kalau seperti ini. Nah, kita akan mencoba, kita sudah punya soal dalam bentuk Word. Bagaimana caranya? Nah, mungkin kita pakai cara tradisional, kita copy aja. Setelah itu kita pastekan. Nah, yang perlu diingat, di sini ada karakter penulisan. By defaultnya adalah 120 karakter di ujung. Jadi saran saya untuk soal ini, untuk pertanyaan,
harapannya jangan terlalu panjang. Nah, ini 70 yang masih tersisa 70 karakter. Oke, komunikasi yang ditentukan tanpa kabel dinamakan. Nah, di gambar pertama di sini ya, saya akan mencoba mengupload image. Oke. Nah, misalkan kita nggak menemukan gambar ya, sebenarnya kita bisa membuat mengambil dari image library, cuman pemahamannya di image library di sini adalah yang royalty-nya adalah free image. Jadi tidak semua gambar nanti bisa ditemukan oleh Kahoot. Jadi misalkan saya mengetikkan wireless. Nah, ini yang saya katakan tidak semua gambar ya. Jadi rata-rata akhirnya menjadi berbayar. Nah, mengakali hal ini atau mensiasati hal ini, kita bisa menggunakan ya, kita tetap download seperti biasa ya, seperti itu. Oke, saya coba saya tutup dulu. Tab baru, misalkan saya ingin gambar misalkan seperti ini. Kita masuk ke menu gambar. Oke. Nah, ini sudah, kita tinggal download, setelah itu kita kopikan. Nah, karena di pertanyaan pertama adalah saya tidak membutuhkan gambar, maka komunikasi yang dilakukan tanpa kabel dinamakan. Nah, di sini saya tidak akan mengupload gambar apapun. Ya, saya tidak akan mengupload gambar apapun. Setelah itu saya langsung pilih jawabannya. Misalkan Verland, kita copy Verland, tekan ke sini. Ingat kunci jawaban ya, atau jawaban yang benar, misalkan di D. Anda checklist terlebih dahulu supaya kita tidak salah nantinya. Karena di sini ada option 4, sedangkan di dalam soal saya yang asli di sini 5. Kita cek saja. Direct. Oke, di bagian ini satu soal sudah selesai. Jangan lupa mengatur time limit. Nah, fungsi dari time limit itu adalah untuk menentukan alokasi waktu masing-masing soal. Jadi di sini nanti kan ketika ini kita pakai. Di sini saya anggap soal ini gampang ya. Sangat gampang, jadi untuk 20 detik saya pikir sangat cukup. Nah, berbeda nanti ketika kita soalnya menggunakan YouTube link video. Maka ada alokasi waktu, jadi by defaultnya seperti ini. Soal keluar akan ada pertanyaan selama 10 detik untuk mulai, setelah itu baru detik dari limitasi soal ya. Nah, ketika 20 detik dari limitasi soal ini sudah mulai, maka video ini ketika kita mau pakai YouTube link misalkan dari YouTube videonya, maka silakan perhitungan alokasi waktu. Nah, nanti di soal ini juga akan saya praktekkan. Tapi di soal pertama ini saya tidak ada gambar, tidak ada video. Saya pikir 20 detik sangat cukup. Nah, untuk poin, karena di percobaan saya hanya menggunakan 5 soal, maka di sini poinnya akan saya rubah menjadi 2000. Oke, di sini akan berubah. Save to my drive 2000 ya. Nah, kita bisa melakukan preview terlebih dahulu. Oke, 20, 18, ini akan berjalan. Nah, karena kita tidak menggunakan gambar, maka di sini akan terisi animasi otomatis oleh Kahoot. Oke, sudah keluar 20 detik, jawabannya adalah wireless. Nah, untuk keluar dari menu preview, maka silakan exit preview. Oke, selesai. Ya. Nah, di sini kita bisa lanjutkan ke quiz yang kedua. Nah, misalkan saya gabung dengan true false. Oke, ini adalah soal true false.
Di sini kita bisa menduplikasi ataupun menghapus. Nah, di bagian true false ini masih sama, kita akan mencari soal yang logikanya saya pakai soal yang kedua dengan perubahan tersendiri. Oh, sorry. Ya oke. Kita akan perubahan sendiri. Oke. Kecepatan wireless, kecepatan data maksimal pada kondisi wireless bisa banyak adalah. Nah, misalkan di jawabannya saya ambil jawabannya di sini 11 Mbps ya. Mbps. Nah, ini pertanyaannya. Dan di sini saya masih belum melemparkan gambar ya. Benar atau salah? Maka saya jawab true. Ya, kita preview. Oke. Saya pikir tidak ada masalah. Oke, sudah. Setelah itu kita question. Nah, kita akan mencoba, di sini ada question bank, tapi tidak akan saya isikan di dalam soal saya. Kita akan pilih question bank. Nah, fungsi dari question bank itu sebetulnya ya, kita bisa menginput soal yang sudah ada di dalam Kahoot. Contoh misalkan saya ingin soal tentang wireless, maka kita cukup isikan wireless, kata wireless, maka di sini nanti akan ditampilkan. Nah, when was wireless communication? Nah, tinggal kita add. Misalkan kita menemukan soal lagi di sini, who invite wireless communication dan sebagainya. Tapi rata-rata ini berbahasa Inggris. Ya. Nah, misalkan saya ambil contoh satu, kita add, maka secara otomatis soal ini sudah masuk. Oke, ini. Nah, ini salah satu kemudahan dari Kahoot. Nah, ketika kita tidak cocok ya, kita bisa hapus lagi. Ya. Oke, seperti itu fungsi dari question bank. Nah, di sini saya sudah menggunakan dua soal yang berbeda. Pertama kuis, yang kedua adalah true false. Tapi dua-duanya belum kita kasih image atau YouTube link. Nah, di soal ketiga saya akan pakai kuis, tapi dengan disertai dengan YouTube link untuk gambar nanti. Oke, kita masukkan pertanyaannya terlebih dahulu. Pada deskripsi untuk memperjelas. Bukan gambar ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita telusuri. Ya, kita buka YouTube. Kita cari tabrakan. Nah, misalkan, nah ini tergantung kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Tabrakan tidak ada ya. Oke, pakai nama teknisnya dulu, collision. Nah, oke, di sini ada. Nah, perhatikan baik-baik. Di YouTube itu ada keterangan jumlah waktu. Ya, jumlah waktu ketika kita melihat di sini ada 12 detik, 12, 15 ya. Berarti 12 menit ya. 12 menit dan 12 menit 15 detik, 9 menit 55 detik. Nah, di proses ini saya akan pilih yang pertama. Kita lihat dulu, kita style. Harapan di pertanyaan.
pause, setelah itu kita salin URL. Setelah itu kita buka YouTube link. Kita pastekan link yang tadi kita copy dari YouTube. Oke, sini videonya, kita bisa cek ulang video end-nya, selesainya. Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Ketika durasi videonya itu sangat panjang, maka silakan lakukan proses editing. Nah, sangat simpel editingnya. Cukup bagian mana yang Bapak rekan-rekan butuhkan, maka di bagian awal ini kita mulai. Setelah itu bagian yang akhirnya sampai durasi berapa, itu kita akhiri. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai video ini terlalu panjang. Kenapa? Berkaitan dengan soal limitasi waktu tadi. Nah, ketika ini saya add, maka durasi video ini adalah 12 detik. Sedangkan limitasi waktu dari soal kita adalah 20 detik. 10 detik di awal untuk membaca soal, 20 detik untuk mengerjakan. Total dalam artian ya. Nah, ketika ini kita pakai video, maka video ini sendiri di sampel saya adalah sekitar 12 detik. Maka alangkah lebih baiknya ditambahkan durasi waktu untuk soal ini menjadi 30 detik dengan asumsi 12 detik 10 detik untuk membaca soal pertama, waktu 20 detik untuk 30 detik untuk 10 detik pertama untuk video ya, karena 12 detik berarti masih tersisa sekitar 18 detik. Saya pikir cukup untuk mengerjakan soal di bawah. Seperti itu. Untuk poin nanti akan saya setting berbarengan. Sini saya ganti jadi collision. Password ya. Hijacking. Saya pilih collision. Kita previewkan. Jadi fungsi waktu itu kita bisa mencermati salah satu fungsinya di sini sebagai mengatur juga bobot ya, bobot soal. Jadi ada bobot soal yang ringan, sedang, dan susah. Nah, di sini nanti ada tombol play dan ada tombol pause dan ada tombol play. Oke, nggak ada masalah, sudah jadi. Exit preview. Di soal keempat kita pakai quiz. Nah, di soal keempat di sini saya akan mengcopy lagi ya, nanti, tapi saya akan mengupload gambar gitu. Nah, caranya kita pilih soal rangkap di bawah ini adalah rangkap titik-titik. Nah, di sini saya akan upload image. Nah, mana ini wireless. Open. Nah, ini cara menggunakan upload image. Ada dua metode ya. Saya remove, drag and drop image from your computer. Berarti di sini kita bisa mengambil gambar langsung dengan cara drag and drop. Kita pilih gambarnya, kita tekan, setelah itu kita arahkan, kita geser, drag, kemudian kita drop di tengah. Dengan catatan ini gambar ini berdiri sendiri. Kalau di dalam soal tidak akan bisa. Jadi misalkan di soal saya ini ada gambar misalkan. Nah, gambar seperti ini. Saya ingin drag and drop, maka tidak bisa.
nanti malah gambarnya hilang. Nah, ini yang saya katakan ada perbedaan. Nah, bagaimana? Nanti di soal selanjutnya akan saya perlihatkan. Oke, lanjut. Nah, di sini kita isi dulu. Oke, jangan lupa tadi saya bilang mana yang simbol dulu. Nah, ini nggak bisa. Nah, pertanyaannya kenapa ini nggak bisa? Oke. Nah, kita relate saja. Kita tutup dulu YouTube-nya. Kita cari yang lebih ringan. Kita lihat, karena kita membuat soal menggunakan koneksi internet, otomatis sangat berpengaruh sekali. Ya, sangat berpengaruh sekali. Nah, kita cek soal kita hilang atau tidak, karena saya yakin tadi sempat terjadi down sesaat ya. Nah, ini yang saya katakan sempat terjadi down sesaat, otomatis akan ada pengaruhnya. Yang harusnya modul itu tadi di answer nomor 4 menjadi nomor 3. Oke, lanjut. Nah, pilihannya. Oke, tunggu dulu. Nah, ini dalam proses saving, jadi perhatikan sekali koneksi internet akan sangat berpengaruh kecepatan internet. Preview. Oke, ini tampilannya. Exit preview. Ini sudah soal keempat, berarti ini selanjutnya adalah soal terakhir. Kita pilih add question bank. Oke, saya akan ketik lagi. Kalau proses pengkopian itu tadi sudah ya. Saya akan ketik lagi. Santan. Sama seperti ini. Saya tidak memberikan gambar di tengah, tapi jawabannya yang menggunakan gambar. Ya. Perangkat jaringan di bawah ini yang termasuk perangkat jaringan lokal. Misalkan, kecuali. Wah, ini pertanyaannya ambigu banget ini. Coba, ada nggak sambil pertanyaan lain? Oh iya, ini ada. Ini aja. Saya ganti aja, mohon maaf, saya ganti karena pertanyaan saya terlalu ambigu sekali ini. Ini saya ganti aja. Oke, seperti ini. Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan wireless LAN. Wireless LAN-nya. Kecuali, nah ini bisa menjebak siswa. Oke, saya pakai gambar. Nah, di sini ada pilihan image library dan upload image. Oke, yang pertama di optionnya adalah access point. Oke, kita cari gambar access point. Bikin gambar. Oke, kita klik. Kita save. Klik kanan. Simpan gambar. Access point. Oke, sudah. Kita coba masukkan. Upload image. Oke, kita masukkan apa?
ini sudah. Setelah itu answer to, saya pilih, saya butuh kartu jaringan. Banyak sekali gambarnya. Pilih satu saja yang bagus. Yes. Simpan gambar. NPC. Save. Kita pilih. Kita upload image. NPC. Nah, supaya tidak lupa, kita pilih dulu jawabannya. Ya, karena di sini adalah kecuali. Nah, saya pilih itu dulu. Itu answer ketiga. Sesuai dengan pertanyaannya di sini, berarti WTP, ya, WTP dan hub. Kita coba WTP. Oh, kayaknya saya ada ini. Nah, ini ada gambarnya. Kita upload image. Oh, nggak ada ya. Oke. Dan yang terakhir adalah konektor RJ45 misalnya, atau hub. Kita cari gambar hub yang bersama pihak menjebak. Hub. Ini apa saja, sama saja saya pikir. Oke, sudah. Kita masukkan gambar terakhir. Buat image. Seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan gambar sebetulnya, karena jadi penting untuk membangun jaringan wireless LAN, kecuali ya, misalkan jaringan wireless LAN untuk flow siswa, misalkan seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan nanti. Ya, ini akan terlihat ketika kita ngasih gambar ini. Nah, kita bisa taruh di sini sebetulnya, tapi di percobaan saya tidak saya lakukan. Oke, seperti ini. Kita preview. Oke, hasilnya akan seperti ini. Exit preview. Nah, ini sudah 5 soal. Nah, kalau ini sudah selesai, nah kita cek satu persatu untuk poin. Oke, di sini poinnya 2000. Nah, di sini masih 1000, kita akan 2000. Terus ketiga itu yang video, kita ganti dengan 2000. Terus keempat ini dengan gambar, kita ganti dengan 2000. Oke, terus yang terakhir, atau soal yang terakhir adalah masih 1000 dengan 2000. 2000 kali 5 berarti sekitar berarti 10.000 ya, pas genap. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa simpan dan ya. Oke, di sini nanti ada beberapa option pilihan. Yang pertama, test this Kahoot, play now, dan set with others. Nah, kita coba yang posisi test this Kahoot untuk melihat apakah Kahoot kita sudah jadi atau tidak, atau belum. Ini tampilan sisi host. Host ini adalah guru, sedangkan ini sisi siswa.
agak lama. Oke, jadi di tampilan siswa nanti ketika sudah mendapatkan link berbagi pakai dengan Kahoot kita, maka langsung masuk ke untuk masuk pin ya. Ini nanti akan berbeda ya, nanti akan berbeda karena kita akan menggabungkan atau mengintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, di sini kita cek, ini pengecekan awal saja. Kita masukkan pinnya 111.119.19. Enter. Oke, di sini status dari host nanti adalah waiting for player. Misalkan saya kasih nama Pak Ijo. Oke, go. Oke, kita start. Nah, ini kalau kita Oke, pertanyaan pertama, komunikasi yang dilakukan tanpa kabel dinamakan. Oke, nah ini saya katakan seperti step pertama, soal hak luar. Oke, next. Next. Nah, ini nanti sudah ada audio ya, audio keluar ya. Dan bisa persen dulu saya. Jadi nah ini bagian soal video sampel. Oke, video ditampilkan, sisa tinggal durasi 20 detik. Kita masih bisa diulang lagi. Sudah paham? Dan next. Nah, di bagian ini akan saya salahkan, kita cek. Incorrect, salah. Next. Jadi di gambar tadi dia akan tampilkan seperti ini untuk gambar pertama. Next. Oke, nah hasil akhirnya seperti ini. Next. Play, feedback, play new game, dan sebagainya. Difficulty question 1. Ya. Jadi ada analisisnya sebetulnya. Oke, ini tampilan di sisi tes Kahoot. Kita keluar saja. Nah, sedangkan di sisi share with others, ketika kita done, nah, akan menimbulkan hal seperti ini. Kenapa? Karena kita masih menggunakan mode visibility yang tadi, only you atau privasi diri kita sendiri. Jadi kita harus masukkan satu persatu. Nah, kita close. Di sini kita done saja, tidak usah milih ya. Oke, kita done saja. Nah, ini sudah jadi soal kita. Nah, di sini visibilitasnya masih menggunakan visible to only you. Nah, ini kita rubah menjadi everyone karena ini soal sudah oke, sudah beres. Setelah itu cari 3 titik garis atas, klik. Setelah itu kita share. Nah, di sini kalau tadi hanya pilihan Kahoot user dengan create group, nah di sini kita sudah disibukkan dengan menu link. Nah, kita bisa langsung mengcopy dan misalkan rekan-rekan punya e-learning jenis Moodle ataupun Camilo, bisa dikopikan linknya ke situ. Atau misalkan langsung kita konektivitaskan atau kita integrasikan dengan Microsoft Teams
Di sini ada beberapa option, Twitter, Facebook, Google Classroom. Ini apa ini? Kurang paham saya. Microsoft Teams dan juga email. Nah, saya akan mencoba di tutorial kali ini adalah kita akan mencoba mengintegrasikan dengan Google Classroom. Maka tinggal kita klik logo icon Google Classroom. Nah, di tampilan saya sebetulnya karena di sini ya, saya ulang. Di bagian menu bagian atas saya di sini ada add-on Share to Classroom. Jadi saya sudah menggabungkan Google dengan add-on Share to Classroom. Maka ketika saya klik seperti ini, maka diarahkan. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak memiliki add-on Classroom? Maka kita bisa back dulu, kita buka Google Classroom kita, klik. Saya tidak pakai web, tapi saya Classroom itu sudah include jadi satu dengan akun Google kita kalau kita sudah punya. Klik, kita tunggu. Oke. Nah, di sini kita klik kelas latihan, kita pilih. Saya hapus dulu tugas yang tadi. Oke. Hapus dulu. Kita lihat semua dulu, cek dulu. Nanti sudah diperiksa dulu. Oke, sudah. Itu kita hapus dulu juga bisa. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita back lagi. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada saling linknya sebetulnya. Oke, ini siswa yang masuk. Sudah. Yang tadi saya sudah sempat mencoba. Ya. Kita close saja. Kita coba lagi buat ya dengan batas waktu. Oke, ini adalah kelas latihannya ya. Tugas kelasnya seperti ini, tugas kelasnya seperti ini. Oke, menambahkan topik. Oke, kita oke dulu. Oke, kita hapus ya biar kosong sekalian, nanti kita nggak bingung jadinya. Oke, sudah kosong, ada anggota dan nilai. Nah, uji coba ini kelas uji coba, jadi kita hanya satu orang saja. Oke, kita hapus dulu. Oke, sudah terhapus. Kita masuk ke forum. Nah, seperti ini tampilan kosong ya untuk kelas kita. Nah, kita ulang, kita rubah di sini menjadi everyone dari visible. Defaultnya adalah ini, karena kita sedang mengedit tadi. Ini soal sudah siap, maka kita ganti visibilitasnya menjadi everyone. Setelah itu pilih 3 titik garis atas, ya, share. Oke. Nah, di sini ada 2 option. Kita bisa copy, setelah itu back kelas latihan, kita masuk ke Google Classroom kita, setelah itu masuk ke bagian tugas kelas, buat tugas. Di sini jangan tugas kuis ya, ada perbedaan antara tugas dengan tugas kuis. Kalau kita klik tugas kuis, maka by defaultnya di sini sudah langsung otomatis terhubung dengan form blank quiz. Kita bisa close sebetulnya, hapus ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi kalau tugas itu kita masih sifatnya umum, tapi kalau sudah tugas khusus berarti di sini ada by defaultnya dari Google Classroom sudah terhubung dengan Google Form. Nah, kita hapus. Nah, di situ kita bisa menambahkan link. Kita taruh linknya di sini. Oke, seperti ini. Ya. Nah, akan tetapi kita tidak menggunakan ini. Gitu. Karena sebetulnya, karena ini sudah terintegrasi, ya, terintegrasi dengan Google Classroom, sebetulnya kita klik share, ya,
Setelah itu kita pilih share via link Google Classroom. Nah, maka ini kita tinggal pilih kelas, pilih tindakan. Nah, ini beda, ini ada sedikit perbedaan kalau kita pakai add-on share classroom. Wah, ini seperti ini ya, kita cek coba. Halo. Oke, nah ini belum masuk di sini. Nah, sebetulnya untuk Kahoot, ketika kita play, nah ini yang benar. Ada dua option, teach for virtual classroom dan assign for safe page learning. Nah, yang kita pilih teach, ngajar. Kita coba dulu teach. Oke. Maka di bagian teach, nah ini ada classic player versus player, satu ketemu dengan satu. Teams, share device. Nah, ini yang membedakan. Kita close. Karena kita ingin mengintegrasikan dengan Google Classroom, tadi di cara yang pertama saya sudah mengatakan langsung berbagi link. Tapi sebetulnya di sini ada menu play, ada assign atau penugasan. Kita pilih yang penugasan. Nah, di sini kita bisa tentukan tanggalnya kapan, jam berapa kita mau ngasih tugas di Kahoot yang berbarengan dengan atau yang sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Cluster timer on. Nah, di sini date-nya dulu. Sekarang hari Sabtu. Oke, Sunday, Saturday. Mana ini Sabtu? Sabtu tanggal 15. Oke, saya tanggal 1 Agustus sekarang pukul 11. Nah, di sini saya desain 11 23 ya, berarti 11 PM ya. Aduh, nggak bisa ini. Oke, batas waktunya pukul 12. Nggak ada 11.30, nggak ada ini. Oke, 11 PM saja nggak apa-apa. Wah, tapi sudah habis nanti. Ya udah 12 PM. Mana nih 12 PM? Nggak bisa juga ya 12 PM. Oke, ada. Oke, seperti ini. Nah, random size answer order. Jadi di sini kita checklist, kita aktifkan on Western timer. Untuk waktu kita aktifkan random size-nya on, nickname generator. Avoid inappropriate nickname. Kita aktifkan. Nah, player limit 100 karena kita menggunakan mode free. Oke. Nah, kalau ini belum keluar, berarti di sini kita ada kesalahan setting. Ya. Maka tetap batas waktu kita adalah 11 PM. Kita coba. Ya, masih belum bisa karena di sini sudah waktunya 11 PM. Maka batas waktunya kita naikkan Sunday, besok Minggu pukul. Nah, ini baru bisa. Nah, 12 AM. Maksudnya adalah nanti menginjak pukul hari Minggu tanggal 2 Agustus pukul 12 AM. Itu challenge dimulai. Oke, ini yang benar. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan penugasan di Google Classroom, maka gunakan mode assign, bukan mode teach. Kalau kita gunakan link, maka link ini berarti kita harus masukkan kode. Nah, ini yang membedakan. Oke, seperti ini. Nah, baru di bagian ini kita copy URL. Nah, kita copy URL. Atau ini bisa kita transfer ke sini. Atau kita langsung berbagi menggunakan share Google Classroom. Nah, ini yang benar.
hanya saja ketika saya di sini di contoh saya sudah langsung menggunakan berbagai classroom, jadi akhirnya nggak nikmat ini. Oke, kita copy saja. Nah, kita pakai tugas kuis. Nah, integrasi Google blank quiz kita hapus, kita tambahkan link. Tambahkan link. Nah, ini kenapa? Ada perbedaan dari link yang pertama kita share dengan link yang kedua kita share. Karena di link yang kedua itu sudah berbentuk seperti penugasan atau assignment. Maka di sininya untuk URL-nya akan berbeda, challenge. Nah, setelah itu kita kasih judul tugas individu. Nah, petunjuknya adalah kerjakan soal ini. Serius. Koma. Untuk bergabung, silahkan klik link tautan yang tersedia. Koma. Apabila menanyakan password, sistem menanyakan PIN kode, maka silahkan masukkan kode. Ini tulisan kalau besar kecil ya, biar rapi sekali ya. Titik, ntar kode PIN, titik 2, kita copy ya, kita dapat ini didapat dari ini game PIN ya, kita copy, kita tambahkan di sini paste. Oke, sudah jadi ini sudah oke. Nah, di sini kita cek di bagian ini masih kita ada di dalam Google Classroom ya, di bagian tugas ya, tugas kuis. Tapi by defaultnya Google Form sudah saya hapus dan saya tambahkan link menjadi Kahoot. Sesuai dengan assignment yang ada option di Kahoot ya, assignment bukan di teach atau bukan menggunakan 3 garis share link. Itu kan berbeda nantinya. Oke. Di sini saya pakai semua siswa, kelas latihan semua siswa, poinnya 100, jadi kalau mereka mengerjakan dapat poin 100. Ya. Tapi nanti kita bisa sesuaikan dengan yang ada di dalam Kahoot. Tidak ada batas waktu. Nah, di batas waktu ini kita bisa samakan dengan yang tadi di assignment-nya Kahoot ya. Tanggal 2, waktunya adalah 12.00 AM. Oke, teman-teman jangan selesai. Topiknya adalah kita buat topik misalkan kelas kuis Nah, di sini kita bisa menambahkan rubrik, import dari spreadsheet. Nah, kalau kita sudah membuat di spreadsheet ya. Oke, kalau belum berarti di sini tambah rubrik, gunakan kembali rubrik. Oke, ada nggak? Nggak ada. Maka kalau kita ingin menambahkan rubrik, maka kita silahkan buat dulu menggunakan. Di sini ada menu buat rubrik. Ya, kita buat dulu. Gunakan skor. Oke. Poin 1. Nah, ini kita bisa buat ya. Kita tambahkan sebanyak mungkin. Judul level sesuaikan dengan itunya, soalnya. Kalau ada 5 soal berarti di sini kita bisa buat 5. Kalau misalkan didesain tanpa rubrik karena ini adalah kuis, juga bisa. Kuis penugasan ya. Misalkan kalau misalkan poin 1 atau kita kasih poin per
20 misalkan di 20 ini deskripsinya apa, kita bisa tambahkan di sini rubriknya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan rubrik, kita tambahkan lagi. Karena ada 5 soal, maka kita bisa menambahkan 5 soal. Oke, seperti itu. 20 ya. Karena ada 5 soal. Nah, di sini saya tidak menggunakan rubrik. Jadi saya tidak menggunakan rubrik karena saya hanya butuh untuk pengerjaan soal. Setelah itu kita masuk ke kuis, tugaskan. Jadi ada option ya, bisa dijadwalkan, simpan draft, hapus draft, tugaskan. Kalau saya langsung tugaskan, maka secara otomatis ini sudah terintegrasi dengan Kahoot. Karena sudah ditugaskan, berarti setiap anak yang tergabung dalam kelas langsung bisa melihat. Soalnya kalau kita pakai jadwal kan berarti kita akan menjadwal di dalam kelas. Kita cek, ini Kahoot-nya by default-nya, ini adalah tugasnya. Nah, saya akan keluar dari Classroom ya, dan juga dari Kahoot. Oke, seperti ini saya akan keluar dulu untuk membuktikan apakah sudah jadi atau belum. Saya akan berganti akun dengan akun saya yang satunya yang sudah ada di Classroom. Jadi yang pertama saya pakai akun teacher, yang ini sebagai akun siswa. Kita klik Classroom. Oke, di kelas latihan ada tugas individu, batas waktu besok, sudah ada keterangan. Kita klik kelas latihan. Nah, ini adalah saya sebagai siswa. Kita klik tugas individu. Oke, nah ini sudah terlihat ya. Nah, bagaimana di tampilan HP? Sama saja sebetulnya. Oke, kita klik link, enter game pin. Nah, kita cek apakah masih menggunakan pin atau tidak. Kalau memang menanyakan pin, berarti kita masukkan pinnya. Oke, di sini tidak menanyakan pin. Nah, kenapa? Karena memang sudah didesain secara otomatis. Nah, di sini di bagian ini, karena kita mengaktifkan nama alias nickname, maka di sini kita tidak bisa menghasilkan nama asli. Nah, ini yang saya katakan, perhatikan edit ya, edit dari Kahoot kita. Ya, kita bisa spin. Nah, sama saja ya. Nah, kalau seperti ini berarti ada kesalahan ya. Maka gimana proses editnya? Nah, kita bisa melakukan proses editing lagi. Kita masuk ke Kahoot lagi. Kahoot.com. Oke, login dulu. Kita masuk ke bagian Kahoot. Oke, misalkan masih ada kekurangan di soal. Ya. Wait 20 menit ago to play. Ya, ini kita edit. Kita edit dulu, kita lihat editnya seperti apa. Oke, di sini nggak ada masalah. Klik dulu. Nah, di sini yang kita play ya, send. Nah, ini view challenge info. Kita lihat dulu apakah bisa kita edit. Oke, nah, oke, 07082878 kita cek dulu. 07082878 ini udah sesuai, masih sesuai ya. Ini ada option. Nah, ini ada report option. Nah, kita bisa download sebetulnya di report ini ya. Tapi karena kita mau mengedit, maka kita cek dulu
Coba kita bisa edit nggak? Di Kahoot ada keterangan in Monday. Oke, change deadline. Nah, ini untuk deadline-nya kita bisa rubah. Nah, untuk settingnya yang memang diharapkan kita harus benar-benar bisa nyeting. Dan finish difficulty tidak ada. Oke, kita N0 dulu. Nah, kalau di N0 berarti otomatis ini ada kesalahan. Now player join. Kita pilih play again, assign, masih sama, kita on kan, tapi di bagian nickname generator kita off kan, setelah itu kita create. Oh sorry, saya ulang ada kesalahan saya untuk tanggal ya, untuk tanggalnya belum. Kita play again, kita pilih assign, nah, tanggal kita sesuaikan Sunday 12 AM ya. Di sini kita on kan random size sama questionnya, timer question on, random size on, tapi nickname generator off. Jadi di sini nanti siswa harus memakai nama mereka sendiri. Create. Oke, kita cek. Nah, pin akan berubah. Nah, otomatis kita pun harus mengcopy lagi URL. Oke, kita copy URL. Setelah itu kita buka. Nah, di sini karena saya sudah di siswa, maka saya close lagi. Saya akan buka Google Classroom saya di guru. Ya. Kita klik. Oke, tugas kita hapus dulu, tugas kelasnya, atau kita edit saja, tidak usah kita hapus. Klik aja. Oke, lihat tugas. Wah, nggak bisa ya. Ini sudah jadi satu ini. Hapus saja. Atau salin ini ya. Oh, ganti nama. Coba kita ganti nama. Oh, sama aja ya. Ya udah, terpaksa kita hapus. Nah, ini yang saya katakan harus hati-hati karena kita mensinkronkan antara Kahoot dengan Google Classroom. Nah, kita hapus saja, tidak masalah, hapus. Oke, otomatis akan terhapus semuanya di siswa. Kita buat lagi baru. Kalau kita hapus ini bisa nggak hapus? Oke, hapus sudah. Kita buat lagi tugas kuis. Kali ini yang sudah benar. Kita hapus Google Classroom, Google Form, tambahkan link, copy linknya. Oke, sudah. Setelah itu kita kasih judul tugas individu. Kerjakanlah kuis ini dengan serius untuk bergabung dan mengerjakan silahkan klik tautan link yang telah disediakan, koma, apabila menanyakan game kuis pin, koma, ya, silahkan masukkan link. Kode pin. Nah, kenapa deskripsi harus jelas? Supaya sehingga pemahamannya juga jelas. Kedua, kita kopikan tadi. Nah, ketika ada kesalahan, nah,
dari campaign ya, campaign di sini. Ketika ada kesalahan, maka prosesnya akan menjadi seperti memulai dari awal di bagian Serling. Nah, sebetulnya ketika kita pahami, kode PIN ini sudah terisi secara otomatis 03544443. Nah, ketika kita pakai 3 titik garis atas tanpa menggunakan menu play, assign, maka ini akan berbeda. Kode PIN akan ditanyakan. Nah, dengan seperti ini, otomatis siswa tidak perlu memasukkan kode PIN. Walaupun ada keterangan play Kahoot enter game PIN here. Ya. Itu nggak perlu, karena sebenarnya otomatis kode sudah masuk. Oke, ini settingannya sudah oke. Sudah benar semua. Setelah itu poin 100, batas waktu kita sesuaikan. Tanggal 2, waktunya adalah 12.00 AM. Setelah itu topiknya adalah kita buat topik jangan malas. Kuis soal karena di sini kuis, kalau misalkan mau ditambah rubrik silahkan tambahkan rubrik, kalau misalkan tidak ada tambahan rubrik ya berarti kita bisa langsung tugaskan, atau jadi option tugaskan, jadwalkan, simpan draft, hapus draft. Nah, ini percobaan ini malam ini saya langsung tugaskan. Oke, sudah masuk. Kita keluar dari Classroom Teacher, dan di sini juga kita coba keluar lagi. Nah, sekarang kita masuk ke siswa. Nah, ini saya pakai akun saya yang satunya sebagai siswa. Oke, kita klik kelas latihan. Kita lihat bagian tugas kelas dan di sini sudah keluar. Kita klik. Oke, ini kita play. Ini di sisi siswa ya. Ini di sisi siswa. Oke, ready, get set. Nah, enter nickname. Tidak akan bisa ya. Nanti silahkan di Classroom Teacher-nya diperjelas menggunakan nama asli. Jadi saya akan pakai nama asli. N. Oke. Kita lihat. Oke, sudah masuk ke soal. Baik. Next 10 detik pertama kita akan disusulkan dengan soal, misalnya 20 detik kedua adalah bisa. Oke, ini sudah saya coba sebenarnya dan sudah terintegrasi dengan Google ya. Next. Oke, silakan lihat video ilustrasi di bawah ini. Oke, kita lihat ya. Daerah film. Sekarang ini salah, ditampilkan jawaban yang benar. Oke, selesai 5 soal. Nah, di sini bisa lihat save link came back to see what you. Jadi siswa bisa menyimpan
link copy challenge-nya. Nah, oke, ini sudah selesai. Oke, kita close. Nah, di sini di bagian siswa, ya, ini kan sudah ditugaskan, maka sudah ditandai sebagai selesai. Tandai sebagai selesai. Oke, sedang dikirim. Oke, sekarang kita masuk atau cek ke bagian Google Classroom guru, sisi guru. Oke, kita klik. Kita lihat tugas kelas, anggota bisa. Nah, di sini kan ada dua yang berbeda. Satu saya sebagai guru dan satunya lagi sebagai sebagai siswa. Kita cek di penilaian berikutnya. Oke. Oke. Atas waktunya seperti ini. Forum. Oke. Sudah ada diserahkan, ya. Jadi kita cek di bagian forum. Kita pilih tugasnya. Di sini ada tugas individu sudah diserahkan, ya. Saya sudah menyerahkan, di siswa sudah menyerahkan. Nah, bagaimana menilainya? Kita bisa langsung menilai. Misalkan di sini saya kasih nilai maksimalnya adalah 100. Kita bisa tentukan di awal tadi. Saya kasih 90 misalkan, karena ada kesalahan satu. Nah, dapat dari mana? Kita buka Kahoot. Mungkin kita coba download reportnya. Oke. Nah, di soal ini ya, di Kahoot ini, Kahoot bisa atau soal yang kanan atas sudah ditampilkan sebetulnya. Oke, di sini kita klik. Nah, ini kita soalnya. Di sini ada challenge progress, ya. Tidak ada teksi 1 misalnya di challenge info. Oke, ini langsung diarahkan ke menu report. Oke, kita tunggu dulu, waiting, ya. Oke. Oke, di sini sudah ada keterangan, ya. Record question 1 karena layarnya baru 1, ya. Yang mengerjakan cuma 1 orang. Layar ini sudah masuk reportnya 80%, ya. Karena tidak ada penonton yang lain. Nah, kita bisa download reportnya. Download report. Download. Nah, di sini download this report either to your computer or Google Drive. Ini akan masuk ke Google Drive dalam bentuk spreadsheet. Oke, kita bisa tampilkan. Nah, seperti ini sebagai acuan. Total false-nya adalah 80%, correct answer-nya, incorrect-nya 20%. Berarti secara prinsip, ya, atas nama Aris Cokro, ya, hostnya adalah saya, gurunya, ya. Di sini nanti akan terisi data, playernya. Biasanya nomor responnya masih 0, ya, feedbacknya. Nah, ini adalah report dari itunya apa, final score. Nah, kita lihat di bagian ini overview. Terus di sini ada final score. Di sini sudah ada nama saya sebagai siswa. Nah, ini kita bisa masukkan dari soal berapa 5, incorrectnya berapa, total skornya sekian. Kalau benar semua berarti berapa, itu bisa diperhitungkan. Nah, misalkan soalnya 5 kita anggap 100%, maka di sini berarti harusnya di bagian diserahkan nilai saya tidak mendapatkan 90, karena sesuai poin berarti saya cuma mendapatkan 80.
Oke, seperti itu. Nah, ini di draft kita bisa membagikan ke siswa, misalkan dengan keterangan salah menjawab satu soal, kembalikan ke siswa. Oke, proses. Nah, di sini sudah kita kembalikan, kita cek di bagian penugasan siswa. Reload saja, saya pikir reload cukup ya. Oke, salah menjawab satu soal. Ya, ketika ini saya klik, ini sudah dinilai ya. Ini tugas individu saya sudah dinilai. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah dinilai. Bisa nggak kita lihat nilainya misalnya? Nah, di sini kita ada kirim ulang, gitu ya. Tapi karena kita sudah dinilai oleh guru, nah kita klik, nah ada. Nah, di sini poin kita. Oke. 80 dari 100 poin. Nah, reportnya atau laporannya di sini kita ada hard summary, quiz. Nah, ini yang salah akan didisplaykan semua. Dan ini akan terdisplay sejumlah anak yang mengerjakan. Oke, kita kasih video selesai. Nah, hanya di sini saya tidak menggunakan sistem rubrik. Jadi kalau misalkan nanti lebih lengkap lagi, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu atau rekan-rekan semua menggunakan sistem rubrik. Oke, seperti itu tutorial saya. Mohon maaf agak panjang, tapi sudah melingkupi semua ya. Dan di Kahoot ini saya pikir di reportnya juga jelas kita bisa cetak, order report juga bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Di sini tadi ada kesalahan saya. Nah, kita bisa delete report. Nah, harusnya cuma terisi satu. Nah, tapi satu report saja kalau misalkan report. Nah, di sini tadi sudah saya isikan Agustus ini yang sudah salah. Nah, kita kosongkan. Nah, nanti kita bisa buat lagi yang baru. Oke, seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila terlalu panjang, tapi insya Allah di tutorial ini sangat jelas. Apabila ada kebingungan, silahkan hubungi saya. Bila bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.